Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita masih dalam bab sifatus shalah dari kitab Zadul Mustaqni di Syekh Musa bin Ahmad rahimahullah. Dan kita sudah menyelesaikan takbiratul ihram, kaifiyahnya. Kemudian yang terakhir dari ucapan mu'allif, wa yusmi'ul imamu man khalfahu, imam memperdengarkan takbirnya kepada orang-orang yang ada di belakangnya, ka qiraatihi fi ulatai, sebagaimana bacaan imam pada 2 rakaat yang pertama, ghairu dhuhraini, selain zuhur dan asar. Dhuhrain itu selain salat zuhur dan salat asar, yakni bacaannya. Berarti untuk 2 rakaat yang pertama, salat maghrib, salat isya, salat subuh, dikeraskan, diperdengarkan kepada makmum yang ada di belakangnya, demikian pula takbirnya. Wa ghairuhu nafsahu, dan selain imam itu bacaannya untuk dirinya sendiri, tidak dikeraskan. Baik itu takbirnya maupun yang lainnya. Jadi takbir bagi makmum tidak dikeraskan, karena dia untuk dirinya sendiri. Ikhwani fillah, jazakumullah. Yang sering terjadi, makmum itu mengeraskan takbirnya itu biasanya dalam sholat Aid. Tatkala takbir zawaid, takbir tambahan, itu makmum biasanya keras bacaannya tatkala mengucapkan takbir. Baik, ini akhir dari yang kita bahas. Qala rahimahullah, summa yaqbidu qu'a yusrahu, kemudian menggenggam pergelangan tangan kirinya. Jadi setelah mengangkat tangan takbiratul ihram, kemudian menggenggam pergelangan tangan kirinya. Baik, ikhwani fillah, jazakumullah. Jadi setelah takbiratul ihram mengangkat tangan, kemudian langsung menggenggam pergelangan tangan kirinya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan ada sebuah kesalahan yang biasanya dijalankan oleh orang-orang yang sholat. Jadi tatkala takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian melepas tangannya lurus, kemudian baru menggenggam lengannya. Ini keliru, tidak ada asalnya. Jadi tatkala takbiratul ihram, seorang mengangkat tangannya Allahu Akbar, langsung menggenggam tangannya, tidak dilepas terlebih dahulu. Adapun kalau dilepas dahulu lurus kemudian baru sedekap, inilah aslalah, ini yang tidak ada asalnya. Ini ikhwani fillah, jazakumullah. Baik. Dalam masalah ini ikhwani fillah, jazakumullah, selain hadis yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggenggam pergelangannya, jadi pergelangannya digenggam, di dalam riwayatnya Imam An-Nasa'i. Juga disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya pada lengannya. Jadi ada 2 kaifiyah. Setelah takbir, yang pertama bisa menggenggam lengannya, ini lengan, jadi digenggam.
Yang kedua bisa meletakkan di lengannya. Jadi menggenggam pergelangan tangannya atau meletakkan tangannya pada lengannya. Nah, ini dua yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fillah azakumullah. Nah, kemudian ikhwani fillah azakumullah yang tidak ada asalnya pula di antaranya disebut kalau Sulaim rahimahullah, seseorang itu menggenggam sikunya. Nah, jadi tatkala sedekap itu sikunya yang digenggam. Nah, ini enggak ada asalnya. Yang ada itu menggenggam pergelangan tangannya atau meletakkan tangan di lengan. Nah, mungkin sebagian kita lihat menggenggam sikunya. Nah, ini enggak ada asalnya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Dan sebagian para ulama menyebutkan juga yang tidak ada asalnya. Nah, menggabungkan antara menggenggam dengan meletakkan. Yakbit itu menggenggam, wad'a itu meletakkan. Nah, ada yang menggabungkan keduanya, meletakkan 3 jari, menggenggam dengan 2 jari. Baik, ini enggak ada asalnya. Nah, jadi ininya dilingkarkan, digenggamkan ibu jari dengan kelingking, kemudian yang 3 diluruskan. Ini enggak ada asalnya. Nah, jadi yang ada itu menggenggam pergelangan semuanya, baik, atau meletakkan tanpa menggenggam, meletakkan pada lengannya. Nah, ini yang sunnah. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian kata mu'allif rahimahullah, tahta surratih. Setelah digenggam, di mana diletakkan kata mu'allif rahimahullah? Di bawah pusarnya. Nah, digenggam di bawah pusarnya. Baik, ikhwan fillah azakumullah. Hadis tentang masalah meletakkan tangan di bawah pusar, hadis yang dhaif. Nah, didhaifkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, demikian pula didhaifkan oleh Imam Nawawi, demikian pula Syekh Albani rahimahumullah. Nah, jadi meletakkan tangan di bawah pusar ini dhaif hadisnya. Baik. Sebagian para ulama, ini juga pendapat Imam Ahmad, meletakkan di atas pusar. Setelah menggenggam, meletakkan di atas pusar. Nah, ini juga hadisnya dhaif. Baik. Sebagian para ulama yang lainnya menyebutkan meletakkan tangan di dada. Nah, meletakkan tangan di dada. Baik. Ala sadri. Nah, ini di dada, ala, bukan fauqa ya. Fawqa ala sadrihi. Ala itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia di atas. Fauqa itu juga kalau diterjemahkan bahasa Indonesia di atas, sama-sama di atas. Tapi beda antara fauqa dengan ala. Nah, ala sadri ini kalau dada, ala sadri itu di depannya dada. Kalau fauqa sadri itu di atas. Di atasnya dada. Nah, tapi kalau diterjemahkan diletakkan di atas dada. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Al-Albani rahimahullah, beliau menguatkan hadis yang di dada, selainnya dhaif. Nah, jadi meletakkan di dada selain yang dhaif. Ini pula yang disebut oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa hadza wa aqrabul aqwal. Pendapat yang menyatakan meletakkan tangan di dada ini pendapat yang paling dekat dengan kebenaran. Nah, pendapat yang paling kuat. Baik, ini ikhwani fillah azakumullah. Nah. Baik. Meskipun ikhwani fillah azakumullah, hadis-hadis tentang masalah meletakkan di dada juga fihi maqal, dibicarakan oleh para ulama. Sehingga ada yang berpendapat tidak ada hadis yang sahih di mana meletakkan terserah. Di dada boleh, di perut boleh, nah, di bawah pusar boleh, semuanya boleh karena tidak ada yang sahih dalam masalah ini. Nah, tapi Al-Albani rahimahullah menguatkan hadis yang di dada. Demikian pula Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, kemudian ikhwan fillah azakumullah. Jadi tadi setelah takbiratul ihram mengangkat tangan, langsung kemudian menggenggam pergelangan atau meletakkan tangan kanan pada lengan kirinya, kemudian diletakkan di dada. Nah,
Ini yang sahih. Baik. Sebagian para ulama atau sebagian orang, tatkala meletakkan tangan itu meletakkan di samping kiri, jadi miring, nggak di tengah, miring. Alasannya meletakkan di bagian hati. Kenapa kok di bagian hati? Biar sholatnya khusyuk. Jadi kalau dilihat dari belakang sehingga kelihatan nyamping, miring gini, ini lebih menonjol. Karena dia memegangi bagian hatinya katanya. Baik, ini juga tidak ada asalnya. Dalam keadaan ikhwani fillah azakumullah, Rasul SAW melarang sholat muhtasiran. Muhtasir itu meletakkan tangan di pinggang, ini nggak boleh. Sehingga orang kalau sedekapnya itu nyamping, ini sama dengan orang yang meletakkan tangan di pinggang. Ini nggak ada asalnya, bahkan terlarang. Ini ikhwani fillah azakumullah, sehingga diletakkan di dada. Ini yang paling aqrab ila shawab. Qala rahimahullah wa yanzuru masjadahu. Kemudian memandang tempat sujudnya. Jadi setelah bersedekap memandang tempat sujudnya. Baik. Ikhwani fillah azakumullah, para ulama membedakan antara imam munfarid wal ma'mum. Dibedakan. Baik. Adapun makmum tatkala salat itu melihat kepada imamnya. Di makmum tatkala salat baik itu melihat kepada imamnya untuk betul-betul mengetahui gerakan-gerakan imam. Ya ikhwani fillah azakumullah. Baik. Dalilnya mana? Dalilnya tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah salat di atas mimbar. Rasul salat di atas mimbar. Untuk apa kau salat di atas mimbar? Agar makmumnya ngelihat. Tata cara salatnya Rasulullah. Berarti makmum itu salatnya enggak ngelihat ke tempat sujud, tapi ngelihat ke imamnya. Tatkala salat khusyuk juga. Baik, Rasul SAW tatkala maju ke depan, kemudian mundur, itu juga dipertanyakan oleh para sahabat. Menunjukkan mereka itu melihat Rasulullah, bukan melihat tempat sujudnya. Demikian pula tatkala Rasul dilewati oleh kambing, beliau maju. Diceritakan oleh sahabat, berarti makmum itu melihat gerakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga makmum itu tidak melihat tempat sujudnya, tapi melihat ke arah imamnya. Baik, ini ikhwani fillah azakumullah. Baik. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, adapun imam dan munfarid, baik, sebagaimana yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, melihat kepada tempat sujudnya. Sebagian para muhadditsin ada yang menyebutkan hadisnya dhaif tentang melihat ke tempat sujud. Baik, tapi ini dibawakan oleh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi. Baik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau sebutkan wal amru fi hadza wasi'un. Kata beliau rahimahullah, perkara ini bebas. Yanzurul insan ila ma huwa akhsha' lahu. Orang yang salat itu melihat kepada apa-apa yang mungkin bisa membantu dia khusyuk. Bisa membantu dia khusyuk. Kalau dia melihat ke depan itu enggak khusyuk, misalnya terlalu banyak hiasan-hiasan, melihat mana yang lebih khusyuk untuk dia lihat. Baik. Kecuali ikhwani fillah azakumullah. Jadi tatkala tidak harus melihat ke tempat sujud, dikecualikan tatkala tasyahud. Tatkala tasyahud itu mata melihat ke sababah, ke tangan yang memberikan isyarat.
Nah, jadi tatkala tasyahud, baik, itu mata melihat ke arah tangan yang sedang memberikan isyarat. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Demikian pula ikhwan fillah jazakumullah. Dikecualikan pula mereka-mereka yang sedang salat haus dalam keadaan genting. Nah, ini enggak harus melihat tempat sujud, melihat ke arah musuh. Nah, misalnya musuhnya di arah kiblat, maka dia melihat ke depan. Nah, kalau dia harus melihat ke tempat sujud, dia enggak tahu kalau ada musuh datang. Nah, ini dikecualikan salat khauf. Dan yang dilarang itu melihat ke arah atas, melihat ke langit. Jadi salat dilarang untuk melihat ke arah langit. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Sebab ini perkara yang haram dan min kabairudz dzunub, termasuk dosa besar. Kalau seorang salat dalam keadaan menghadap ke atas, menghadap ke langit. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Intinya ikhwan fillah jazakumullah, nah, salatnya seorang itu dalam keadaan terbuka matanya, tidak memejamkan mata. Nah, jadi salat itu dengan terbuka matanya dan tidak memejamkan mata. Itu juga yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul tahu ada yang mau lewat, kemudian beliau berusaha maju ke depan, berusaha menghalangi, menunjukkan salat itu buka matanya, bukan merem. Nah, sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berpendapat memejamkan mata tatkala salat hukumnya makruh. Nah, jadi memejamkan mata tatkala salat hukumnya makruh. Ini menyerupai perbuatan orang-orang Majusi. Tatkala mereka salat menyembah api, nah, mereka memejamkan matanya. Nah, baik. Demikian pula ini juga perbuatan orang-orang Yahudi. Sebagian ulama menyatakan ini perbuatan orang-orang Yahudi. Nah, sehingga ikhwan fillah jazakumullah, baik, ini makruh hukumnya salat dalam keadaan memejamkan mata. Nah, kemudian ikhwan fillah jazakumullah, nah, kecuali kalau kemudian dia membuka matanya terganggu kekhusyuannya. Masjidnya banyak ukiran-ukiran, ornamen-ornamen. Nah, dia melihat ke depan, kalau melihat ke bawah tempat sujudnya banyak sajadah yang berlukis-lukis, tambah nggak khusyuk, tambah bingung. Nah, melihat ke depan, pas depannya itu jam yang besar itu, yang loncengnya goyang-goyang. Nah, tentu nggak akan bisa khusyuk. Nah, baik, mau lihat kemana lagi? Lihat ke atas haram hukumnya. Nah, maka satu-satunya dia memejamkan mata untuk bisa dia khusyuk karena darurat. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Sehingga kalau kemudian tempat sujudnya bersih, misalnya kain putih, nggak terganggu. Melihat ke depan juga nggak banyak lukisan, tembok-temboknya putih, bahkan mungkin keramik. Nggak ada alasan untuk dia memejamkan mata. Tapi dia memejamkan mata. Kenapa kok memejamkan mata? Kalau saya memejamkan mata itu saya khusyuk sholatnya. Nah, dalam keadaan nggak ada yang ganggu pandangan mata dia ke depan, lihat tempat sujud nggak ada yang terganggu. Tapi saya lebih khusyuk, nah, untuk memejamkan mata sehingga setiap kali sholat dia memejamkan mata. Apakah boleh demikian? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan, nah, itu khusyuknya orang-orang sufi. Nah, jadi sholat dengan memejamkan mata karena lebih khusyuk, itu khusyuknya orang-orang sufi. Baik, mereka itu, nah, orang-orang sufi itu tatkala zikir juga mereka memejamkan mata. Nah, untuk lebih khusyuknya dalam ibadah mereka memejamkan mata. Nah, wahiyya min bid'ah, kata beliau rahimahullah. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Sehingga ditanyakan kepada Syaikh rahimahullah, ana ajitu nafsi idza akmabtu aini akhsha.
Aku mendapati diriku kalau aku memejamkan mata itu lebih khusyuk. Nah, fahal tafutani bi an ughmida aini, apakah kamu memberikan fatwa kepadaku, apakah boleh kepadaku untuk aku memejamkan mata? Kata beliau rahimahullah, li'anna hadzal khusyu' alladhi yaqsul laka bi fi'lil makruh minasyaitan. Tidak boleh memejamkan mata karena khusyuk yang didapatkan dari perbuatan kamu itu minasyaitan, itu asalnya dari syaitan. Nah, khusyuk yang didapatkan karena perkara makruh, dari jalan yang makruh, itu minasyaitan. Fa huwa ka khusyu'i sufiyah, itu sebagaimana khusyuknya orang-orang sufi fi azkarihim, dalam zikir-zikir mereka, allati yata'abbaduna biha wa hiya bid'ah, yang mereka itu beribadah dengannya dan itu perkara bid'ah. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Kalau memang dia membuka matanya nggak ada gangguan, ya itu yang dia jalankan. Nah, kecuali kalau tadi kita sebutkan terganggu dengan pandangan yang ada bawahnya, depannya terganggu, baru dia kemudian memejamkan matanya. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian qala rahimahullah, summa yaqulu, kemudian setelah meletakkan tangannya di dada, mengucapkan setelahnya, subhanakallahumma wa bihamdika, jadi mengucapkan doa istiftah. Wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka ila akhirih. Jadi membaca doa istiftah. Baik, ini dibaca setelah meletakkan tangan di dada. Baik. Kata beliau rahimahullah, summa yaqulu subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Jadi membaca doa istiftah. Baik. Dan doa istiftah itu banyak jenisnya, banyak macamnya. Sehingga semua yang sahih itu boleh untuk diamalkan. Baik, kadang-kadang baca yang ini, kadang-kadang baca yang lainnya. Ini untuk ihya'us sunnah, untuk menghidupkan sunnah. Allahu akbar kabira dan yang lainnya. Jadi yang lain juga dipraktekkan sehingga tidak menjadi baik sebuah ciri tertentu, sebuah ciri kelompok tertentu. Kadang-kadang seorang itu menilai suatu kelompok itu dari doa yang dibaca. Ini dibaca doa apa istilahnya? Oh, doa ini, oh itu kelompoknya ini. Dalam keadaan semuanya sahih, semuanya sunnah. Ini ikhwani fillah azakumullah. Tapi ikhwani fillah azakumullah, apakah boleh kemudian menggabungkan semua doa istiftah yang sahih? Muhammad bin Shalih menyatakan la yajma'u bainahuma, tidak digabungkan. Pilih salah satunya. Pilih salah satu doa istiftah itu yang dibaca. Tidak boleh kemudian digabungkan semuanya jadi satu bacaan. Ini ikhwani fillah azakumullah. Baik. Ini dibaca dalam sholat-sholat fardu dan juga dalam sholat-sholat sunnah, kecuali sholat jenazah. Ini enggak ada istiftahnya. Baik. Istiftah baik itu sunnah. Jadi istiftah, doa istiftah itu sunnah. Sehingga ikhwani fillah azakumullah, sebagian para ulama menyebutkan kalau seorang masuk ke jamaah dan dia mengira ini imam sudah lama berdirinya ini, setelah takbiratul ihram maka dia langsung baca surat Al-Fatihah. Untuk bisa mendapatkan Al-Fatihahnya. Baik. Ini kalau kira-kira imamnya sudah lama berdirinya. Kalau dia nanti baca istiftah, enggak nututi baca Al-Fatihahnya.
maka langsung baca Al-Fatihah karena istiftah itu sunnah. Baik. Qala rahimahullah. Summa yasta'idu. Kemudian setelah istiftah membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi isti'adzah. Kenapa kok isti'adzah? Karena dia mau membaca Al-Quran, membaca surah dalam Al-Quran. Jadi isti'adzah itu untuk membaca bacaan, bukan untuk sholat. Nah, di bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu dibaca karena orang itu mau membaca suratul Fatihah. Nah, jadi isti'adzah itu bukan untuk sholat, tapi untuk bacaannya. Kalau isti'adzah itu untuk sholat, mestinya sebelum takbiratul ihram orang itu harus isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu akbar. Mestinya gitu. Nah, tapi enggak, isti'adzah itu karena mau membaca suratul Fatihah. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Baik. Kenapa kemudian membaca isti'adzah? Nah, para ulama menyebutkan agar syaitan itu jauh dari hati kita, agar sholat kita bisa khusyuk, nah, agar kita bisa tadabbur, mengerti apa yang kita baca dalam sholat kita. Maka diawali dengan isti'adzah. Ikhwani fillah azakumullah. Baik. Para ulama ikhtilaf. Isti'adzah itu apakah khusus di rakaat yang pertama atau setiap rakaat, setiap kita mau membaca suratul Fatihah kita awali dengan isti'adzah. Ini ikhtilaf para ulama. Nah, yang berpendapat bahwasanya salat itu satu rangkaian dari rakaat pertama sampai rakaat yang terakhir, maka cukup isti'adzah di awal. Nah, rakaat kedua, ketiga, keempat belum baca suratul Fatihah enggak perlu isti'adzah. Pendapat yang lainnya, nah, rakaat pertama itu beda dengan rakaat yang kedua. Maka setiap rakaat itu setiap mau membaca suratul Fatihah diawali dengan isti'adzah. Nah, diawali dengan isti'adzah. Baik, karena sudah terpisah-pisah dengan zikir-zikir ruku, i'tidal, maka setelah dia berdiri kembali dia membaca isti'adzah yang kedua. Nah, ini pendapat yang dikuatkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, isti'adzah dalam setiap rakaat. Nah, isti'adzah dalam setiap rakaat. Baik. Qala rahimahullah. Summa yubasmil. Kemudian membaca basmalah. Nah, jadi sebelum baca suratul Fatihah, setelah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi membaca bismillah. Summa yubasmil sirran, dibaca dengan pelan. Nah, bismillahnya tidak dijaharkan, tidak dikeraskan. Ini dalam salat jahriyah, dalam salat jahriyah. Baik. Ikhwani fillah azakumullah. Nah, hadis-hadis yang ada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membaca pelan bismillahnya. Nah, bismillahnya tidak dikeraskan, tapi dipelankan. Nah, bahkan sebagian para ulama menyebutkan membaca basmalah dengan sir, dengan pelan, min syiari ahli sunnah, termasuk syiarnya ahli sunnah. Nah, tapi ikhwani fillah azakumullah, sebagaimana yang sering kita sampaikan, kita juga harus melihat maslahah dan mudarat. Nah, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, dalam rangka ta'liful qulub, dalam rangka merekatkan hati. Nah, kalau kita berpendapat bahwasanya pendapat yang benar, yang afdol, yang sahih itu basmalah itu dipelankan, kemudian pas suatu ketika kita diminta jadi imam misalnya, dan kebetulan itu sholatnya jahriyah, sholat subuh atau sholat maghrib atau sholat isya, dan masjid yang ada yang kita tempati untuk sholat itu, kebiasaan orang-orang sholat itu mengeraskan basmalahnya. Nah, karena kita mungkin biasanya jadi makmum, nggak ada masalah. Nah, karena setiap imam yang imamnya di situ, setiap baca pasti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan keras.
Pas kebetulan, kita diminta untuk jadi imam pada saat itu. Baik. Syekhul Islam rahimahullah beliau memberikan nasihat. Kalau misalnya kita jadi imam kemudian kita pelankan basmalah kita, menimbulkan fitnah, ya, menimbulkan fitnah. Maka pilih yang kurang afdol. Yang kurang afdol itu dengan mengeraskan dalam rangka untuk ta'liful qulub. Dalam rangka untuk tidak menimbulkan fitnah. Karena mungkin ilmu belum masuk. Karena mungkin orang mengira kok nggak baca basmalah padahal baca, tapi kok nggak baca basmalah itu. Nggak sah. Al-Fatihah kok nggak baca basmalah. Maka untuk menjaga yang demikian, maka kita keraskan basmalahnya, ta'liful qulub. Kecuali kalau memang orang-orangnya itu orang-orang ngerti sunnah, nggak ada masalah. Ini kita bicara masyarakat awam, yang kadang-kadang mereka itu nggak mau tahu basmalah itu harus dikeraskan. Sampai-sampai ikhwan fillah azakumullah, mereka itu memberikan julukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu salafi itu orang yang sholatnya itu biasanya ngelek basmalah. Tahu ngelek basmalah? Basmalahnya itu ditelan, jadi nggak disuarakan. Setiap sholat itu nggak ada basmalah, nggak ada. Padahal itu disjir, baca tapi dipelankan. Kalau memang kita jadi imam di masyarakat yang demikian, ini begitu vonisnya demikian keras, ya jalankan perkara yang kurang afdal. Dengan mengeraskan basmalah. Di dalam rangka ta'liful qulub. Ini ikhwani fi din, a'azakumullah. Baik. Kata beliau rahimahullah, sirran yubahil sirran, dibaca basmalahnya dengan pelan. Walaysat minal Fatihah, dan bismillah itu bukan termasuk dalam suratul Fatihah. Bismillah itu pemisah antara surat dengan surat. Dia bukan termasuk rangkaian dari suratul Fatihah. Ini ikhwani fi din, a'azakumullah. Baik. Summa yaqra'ul Fatihah. Setelah baca basmalah dengan sir, kemudian membaca suratul Fatihah. Ini dibaca dengan lengkap, dengan berurutan. Berurutan ayatnya, berurutan kalimatnya, berurutan hurufnya, berurutan harokatnya. Al-muhim berurutan. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kalau kemudian tidak berurutan atau tidak terbaca salah satunya, tidak sah salatnya. Karena Al-Fatihah termasuk ruknun min arkanis shalah. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Qala rahimahullah, fa in qata'a bi dzikrin, kalau diputus Al-Fatihah itu dengan zikir, aw sukutin ghairi masru'in wa qala, atau diam dalam waktu yang panjang, diam yang tidak disyariatkan. Aw taraka minha tasdidah, atau meninggalkan tasdid, aw harfan, atau meninggalkan satu huruf, aw tartiban, atau meninggalkan urutannya, lazima ghairu makmumin i'adatuha, wajib bagi yang selain makmum untuk mengulanginya. Karena tidak sah sholatnya. Selain makmum berarti makmumnya sah. Makmum itu tergantung imamnya. Di sini ikhwani fillah azakumullah disebutkan tadi, yaqra'ul Fatihah, membaca suratul Fatihah, kalau kemudian diputus dengan zikir, atau dengan diam, misalnya imamnya dengar ini makmum ini ribut apa sih di belakang, itu di tengah-tengah membaca suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai di ayat itu kemudian ini makmumnya ribut apa ini, diam, ingin memperjelas ini lagi berbicara apa makmum di belakang ini, sampai mungkin beberapa menit, sekitar 5 menit diam dia. Setelah jelas, ini memperbincangkan masalah ini, baru melanjutkan, ya nggak salah. Terputus dengan diam.
mu'attalah, yang bermasru', yang tidak disyariatkan. Nah, atau dengan zikir-zikir, baik, dengan zikir-zikir tertentu. Nah, di tengah-tengah Al-Fatihah dia berzikir dengan zikir yang panjang, baik, kecuali dalam sholat lain, sholat malam. Nah, melewati ayat-ayat azab, dia berlindung kepada Allah. Nah, melewati ayat-ayat rahmat, dia minta kepada Allah misalnya. Ini dalam sholat malam. Baik. Ini ikhwani fillah azakumullah. Nah, kalau memang selain yang masru', maka dia harus mengulanginya. Nah, diulangi. Baik, ulangi Al-Fatihahnya. Baik. Kemudian autaraka min tasydid, atau meninggalkan tasydid. Nah, jadi meninggalkan satu huruf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan Rabb, tasydidnya enggak ada. Rabbil. Nah, enggak pakai tasydid. Menghilangkan satu tasydid. Nah, menghilangkan satu huruf ta. Nah, kan tasydid ya. Baik, ini juga tidak sah. Nah, jadi menghilangkan satu tasydid. Baik. Au harfan, atau huruf, menghilangkan satu huruf. Ghairi maghdub, ghair. Nah, alif lamnya tidak dibaca. Nah, alif lamnya tidak dibaca. Mestinya al-maghdub, tapi maghdub, alif lamnya tidak dibaca. Menghilangkan hurufnya. Baik. Ini juga tidak sah. Au tartib, meninggalkan urutannya. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu harus berurutan. Malik yaumiddin, ar-rahmanir rahim misalnya. Enggak berurutan. Nah, enggak sah. Nah, jadi harus berurutan. Baik. Berurutan hurufnya, berurutan harokatnya, nah, berurutan kalimatnya. Nah, ini harus berurutan semuanya. Baik, ini ikhwani fillah azakumullah. Yang boleh tidak berurutan itu suratnya. Nah, jadi yang boleh tidak berurutan itu suratnya. Karena peletakan surat ini kemudian surat ini disebutkan para ulama ijtihadiyah. Nah, tapi kalau urutan ayatnya ini nggak boleh dibolak-balik. Nah, tapi kalau urutan suratnya, nah ini boleh bolak-balik. Nah, kalau orang itu sholat, rakaat pertama baca ini, rakaat kedua baca yang lainnya boleh. Nah, tapi kalau untuk urutan ayatnya, nah ini tidak boleh untuk dibolak-balik. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Lazima ghair ma'mum i'adatuha, wajib bagi yang selain makmum untuk mengulanginya. Nah, imamnya keliru bacaannya sampai salam selesai, ya makmumnya tetap sah. Yang enggak sah ya imamnya mengulangi sendirian. Nah, atau munfarid salat sendiri ya enggak sah diulangi. Makmumnya tetap sah makmumnya. Nah, makmumnya tetap sah karena tidak ada kaitannya dengan imamnya. Nah, jadi imamnya salah sendiri, baik makmumnya tetap benar. Nah, enggak perlu untuk mengulangi salatnya. Baik, dan imam enggak perlu untuk ngajak jamaahnya, ayo salat kita enggak sah. Tadi saya keliru baca Al-Fatihahnya. Harus bareng-bareng sekarang jamaah. Tadi salat jamaah kok sekarang saya sendirian misalnya. Ya imamnya sendiri yang salat sendirian. Makmumnya tidak mengulangi jamaahnya. Baik. Lazima ghair ma'mum i'adatuha. Nah. Qala rahimahullah. Baik. Wa yajharul kullu bi amin fil jahriyah. Dan semuanya mengeraskan amin dalam jahriyah, dalam sholat jahriyah. Makmum itu membaca amin dengan keras. Nah, makmum membaca amin dengan keras. Baik. Bagaimana dengan orang yang sholat sendirian? Orang yang sholat sendirian, ya kalau bacanya jahar, ya jahar aminnya. Nah, jadi orang yang sholat sendirian, hukum asalnya kalau dia sholat jahriyah, ya dibaca jahar Al-Fatihahnya. Nah, kalau dia sampai amin, ya amin dengan keras, sebagaimana dia baca Al-Fatihahnya.
Tapi kalau dia baca Al-Fatihahnya itu sirri dalam sholat jahriyah, sholat maghrib sendirian misalnya, dia baca sirri tidak dikeraskan, ya aminnya juga sirri. Nggak boleh kemudian Al-Fatihahnya sirri kemudian amin. Nah, dalam bahasa aminnya yang keras nggak boleh. Amin itu mengikuti Al-Fatihahnya. Nah, jadi kalau Al-Fatihahnya keras, aminnya juga keras. Demikian pula sebaliknya. Nah, dari semuanya, imam dan makmum. Nah, imam dan makmum itu mengeraskan. Baik. Kapan makmum itu waktunya mengucapkan amin? Ya tatkala imam mengucapkan amin. Nah, tatkala imam mengucapkan amin, maka makmum juga mengucapkan amin. Baik. Qala rahimahullah, summa yaqra'u ba'daha suratan. Kemudian membaca setelahnya surat. Setelah Al-Fatihah membaca surat. Surat di dalam Al-Quran yang selain surat Al-Fatihah. Nah, dan ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Baik. Ikhwani fillah azakumullah. Zahirnya membaca surat itu kamilatan, sempurna. Nah, jadi membaca surat setelah surat Al-Fatihah itu dibaca dengan sempurna. Sehingga Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad beliau menyatakan, wa amma qira'atu awakhir suwar, adapun membaca akhir-akhir surat. Nah, dibaca bagian akhirnya tok suratnya dipilih. Nah, seperempat terakhir dari akhir surat untuk dibaca. Naam wa ausatiha, atau bagian tengah, memilih langsung bagian tengah. Baik, falam yukhfat anhu, kata beliau tidak pernah dijumpai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Di zahirnya kalau disebutkan membaca suatu sempurna dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Sehingga kata beliau rahimahullah tidak pernah diriwayatkan dari Rasulullah. Rasul itu hanya membaca bagian akhir surat saja atau pilih bagian tengah saja, enggak pernah diriwayatkan demikian. Ini pendapatnya beliau rahimahullah. Tapi ikhwan fillah azakumullah, na'am, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat qobliyah subuh, na'am, beliau membaca beberapa ayat dalam suratul Baqarah dan dalam suratul Ali Imran. Nah, ini dalam surat sunnah. Dan tidak ada perbedaan antara surat sunnah dan surat fardu. Jika ada yang membedakan, harus didatangkan dalilnya. Nah, itulah yang kemudian dijadikan dalil oleh para ulama yang lainnya, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, boleh kita membaca sebagian surat, apakah itu dari awal sampai tengah, atau dari tengah sampai akhir boleh, atau dari tengah-tengahnya ke belakang dan tidak sampai akhir, dicuplik beberapa ayat, itu juga boleh, sebagaimana dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Baik, sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menyatakan, nara annahu la ba'sa ayaqra'ul insan ayatan min suratin fil fardhah wa fil nafilah. Nah, dan saya melihat, saya berpandangan tidak mengapa seseorang itu membaca satu ayat di dalam surat, satu ayat dari surat itu, baik itu surat fardu maupun surat sunnah. Baca satu ayat nggak ada masalah. Nah, ini biasanya sholat tarawih yang panjang, yang banyak rakaatnya. Alif lam mim Allahu akbar, satu ayat. Nah, nggak ada masalah. Nah, satu ayat. Satu ayat nggak apa-apa. Nah, tapi ikhwani fillah azakumullah, kata beliau rahimahullah, lakin as-sunnah wal afdal ayaqra suratan. Tetapi yang sunnah dan afdal itu membaca satu surat lengkap. Nah, wal afdal ayya an takunal kamila fi kulli rak'atin.
Yang lebih afdal dalam satu rakaat satu surat sempurna. Baik. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah pula membagi satu surat menjadi dua. Nah, ini diperbolehkan pula. Bahkan juga Rasul pernah membaca di rakaat yang kedua sama suratnya dengan rakaat yang pertama. Bukan karena lupa. Nah, memang mungkin sengaja untuk menunjukkan boleh rakaat pertama suratnya sama dengan rakaat yang kedua. Nah, kalau memang yang dihafalkan itu tok, nah, dihafalnya Al-Fatihah sama An-Nas. Nah, setiap sholat ya itu yang dibaca, yang nggak ada masalah. Nah, dia jadi imam, ya itu yang dibaca, nggak ada masalah. Ya memang bisanya itu. Nah, imamnya sudah perkiraan ini pasti An-Nas yang dibaca. Ya nggak apa-apa. Nah, ya memang hafalnya cuma itu. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik, tapi lebih afdal memang dalam satu rakaat satu surat sempurna. Nah, dan ikhwan fillah azakumullah, kalau membacanya min awal surah, nah, jadi kalau membacanya dari awal surat, maka dia membaca basmalah. Nah, di awal dengan basmalah. Baik. Tapi kalau kemudian membacanya di tengah-tengah surat, ini tidak membaca basmalah. Nah, dia mau baca suratul Baqarah dari ayat yang ke-35 misalnya, nggak perlu baca basmalah. Tapi kalau dia mulai ayat pertama, maka dia membaca basmalah. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Baik, ini diantaranya disebut kalau Al-Utsaimin rahimahullah, wa yalzam min qira'ati surah ayaqra qabla bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan membaca dan sebelum membaca surat itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, wa ala hadza fatakunul basmalah mukarrarah marrataini. Oleh karena itu basmalah diulang dua kali. Marratan lil Fatihah wa marratan lis surah. Pertama tatkala membaca surat Al-Fatihah, dan kedua tatkala membaca surat setelah Al-Fatihah. Nah, wa amma in qara'a min asna'i surah, adapun jika membaca di tengah-tengah surat, fa innahu lam yubasmil, maka tidak membaca basmalah. Baik, ini ikhwani fi din azakumullah. Nah, jadi membaca surat ba'da suratil Fatihah. Nah, takunu fi subhi min tiwal fasl. Dalam salat subuh membacanya tiwal fasl. Tiwal fasl itu dari surat Qaf sampai surat An-Naba. Nah, itu surat-surat yang dibaca Rasulullah dalam salat subuh. Nah, wa fil maghrib min kisarih. Nah, dan untuk sholat maghrib min kisaril mufassal. Nah, kisaril mufassal dari surat Ad-Duha sampai akhir. Nah, itu min kisaril mufassal itu dalam sholat maghrib. Wa fil baqi, dan sholat lainnya, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Nah, min awsatiha, dari 6 awsatil mufassal, yakni dari An-Naba sampai Wadduha. Nah, itu awsatil mufassal. Ini surat-surat yang dibaca Rasulullah, biasa dibaca dalam sholat-sholat beliau. Dan ikhwani fillah azakumullah, terkadang pula Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sholat maghrib itu membaca min tiwal mufassal, membaca surat-surat yang panjang. Nah, diantaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah membaca surat At-Tur dalam sholat maghribnya. Pernah pula membaca surat Al-A'raf dalam sholat maghribnya. Nah, dan juga dalam sholat subuhnya Rasul pernah juga membaca surat-surat pendek. Ini ahyanan. Nah, tapi yang lebih sering, baik, untuk sholat subuh itu min tiwalil mufassal, untuk sholat maghrib min kisaril mufassal, dan untuk sholat lainnya min awsatil mufassal. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik, sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan yang terakhir, wala tasihhu shalah bi qiraati kharijah min mushafil Utsmani. Nah, dan tidak sah salat dengan membaca bacaan yang di luar dari mushaf Utsmani. Di bacaan itu banyak, pada zamannya Utsman bin Affan dijadikan satu model bacaan.
apa yang kita pegang sekarang dalam mushaf itu mushaf Utsmani. Kalau kemudian seorang membaca dari riwayat yang selain mushaf Utsmani, kata beliau rahimahullah, tidak sah salatnya. Nah, tidak sah salatnya. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, baik, dan setelahnya mu'allif masuk masalah ruku'. Nah, baik, jadi tatkala kita jadi imam, kemudian kita memejamkan mata agar enggak lupa suratnya. Nah, baik, ikhwan fillah, sama yang tadi disebutkan. Nah, makruh hukumnya memejamkan mata. Nah, jadi hukum asalnya itu terbuka matanya. Kalau seorang itu sholat dengan memejamkan matanya, ini kalau ada yang lewat juga nggak tahu di depannya. Nah, jadi diupayakan untuk terbuka matanya. Nah, meskipun mungkin baik, kalau dengan terbuka nanti hafalannya lupa, ya diusahakan. Nah, latihan untuk terbuka dan biar lancar hafalannya. Nah, mungkin kalau pas lupa dia menjamkan mata. Nah, untuk ingat melek lagi, demikian seterusnya. Nah, al-muhim hukum asalnya membuka matanya dalam sholat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.